Baik, ayah bunda. Selanjutnya masih pada modul 2, kita lanjut pada unit 2, yaitu how many pets do you have? Yang artinya berapa banyak hewan ternak yang kamu miliki. Jadi berapa banyak hewan ternak yang kita miliki. Kalau kita lihat gambar, ini ada yang pertama, ada hamster. Hamster itu adalah hamster. Kemudian ada guinea pig. Guinea pig ini adalah marmot. Kemudian ada rabbit. Rabbit ini adalah kelinci. Kemudian fish, ikan. Cat, kucing. Kemudian parrot adalah burung beo. Nah, pada learning activity 1 atau aktivitas 1, kita akan berbicara tentang talking about animals around you, yang artinya adalah berbicara tentang binatang yang ada di sekeliling kita, around you. Di sini kita lihat ada bagian A ada 3 cats, artinya 3 kucing. Kemudian ada a dog atau seekor anjing. Kemudian ada an atau a nun. Nah, kemudian ada 2 horses, yaitu 2 kuda. Nah, bagian B kita lihat yang pertama, nomor 1, 3 cats. Nah, there are 3 cats. Artinya ada 3 kucing. Kemudian a cat. There is a cat. Ada seekor kucing. Lalu yang ketiga, a horse. There is a horse. Nah, kemudian 4, 2 horses. There are 2 horses. Ada 2 kuda. Kemudian a nun. There is a nun. Ada seekor semut. Lalu yang keenam adalah 10 ants. There are 10 ants. Ada artinya ada 10 semut. Nah, pada kalimat ini yang kita sudah sebutkan tadi, ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu menggunakan are. Nah, yang kedua menggunakan is. Kemudian menggunakan a. Kemudian menggunakan an. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita pahami. Oke, mari kita lihat catatannya adalah, note-nya adalah to be is. To be is for singular nouns. Nah, to be is ini dia digunakan apabila singular nouns atau kata benda hanya berada 1. Misalkan contoh, seekor
anjing. Misalkan seekor anjing atau seekor kucing. Nah, bila hanya kucing itu berjumlah ada satu seekor, maka dia menggunakan kata is. Kata is. Oke, kita perhatikan lagi penyebutan yang tadi. Dia hanya menggunakan to be is. Dan karena jumlah kucing hanya satu, seekor, maka dia menggunakan e. E itu adalah seekor, a cat. Nah, bila kucingnya lebih dari satu, maka dia menggunakan R. Nah, misalkan contohnya three cats. Nah, kucingnya kan lebih dari satu, 3 kucing, 3 cats. Maka dia tidak menggunakan is, maka dia menggunakan R karena lebih dari satu. Dan ditambahkan di ujung cat adalah s, menandakan kucing itu atau benda itu lebih dari satu. Nah, kalau hanya seekor, maka hanya there is a cat. Tidak ada s-nya, tambahan s pada cat. Dan menambahkan to be is, tidak menggunakan are. Nah, bentuknya penulisannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada kata an, ini anon. Anon ini artinya adalah seekor semut. Kenapa tidak menggunakan seperti kucing tadi menggunakan kata a cat yang menandakan adalah seekor kucing, tetapi pada semut an tidak menggunakan an, tapi menggunakan an. Nah, kalau kita perhatikan huruf pertama dari bahasa Inggris yang artinya semut itu adalah huruf A, an. Maka dia tidak menggunakan tapi dia menggunakan an. Karena apa? Karena dalam bahasa Inggris, apabila huruf pertama termasuk dalam konsonan, huruf konsonan itu adalah misalkan contohnya A, I, U, E, O. Maka itulah konsonan letter atau huruf konsonan. Maka ketika bertemu huruf pertama adalah A dalam menyatakan sebuah, maka tidak menggunakan E, tapi menggunakan N. Misalkan contoh. Ya, misalkan contohnya adalah pada penyebutan kata sebuah apel. Sebuah apel. Karena apel ini huruf pertamanya adalah huruf vokal, mohon maaf, bukan konsonan tadi, tapi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal yang pertama, kata apple didahului dengan huruf vokal yaitu A, maka untuk menyatakan sebuah apple menggunakan huruf atau sebutan N, yaitu an apple, yang artinya sebuah apel. Lalu kemudian dog. Nah, di sini dog adalah huruf pertamanya tidak didahului dengan huruf vokal. Maka untuk menyatakan seekor anjing, maka diawali dengan huruf a dog, yang artinya adalah seekor anjing. Baik, ayah bunda, semoga ini bisa dipahami. Oke, ayah bunda, mari kita lihat exercise 4. Silakan diisi ayah bunda exercise 4 seperti contohnya tadi pada kegiatan B yang ini.